Di awal film, kita diajak melihat masa kecil Desmond Doss, seorang anak laki-laki yang sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Hal. Keduanya sering bermain bersama dan berpetualangan kemana saja, terutama di hutan yang berada tak jauh dari rumah mereka. Mereka tumbuh seperti saudara yang nggak bisa dipisahkan. Ayah mereka adalah seorang veteran Perang Dunia Pertama. Dulu ia ikut berperang dan berhasil pulang dalam keadaan hidup. Tapi sayangnya, semua teman dekatnya itu gugur di medan perang. Kondisi sang ayah setelah kembali dari perang itu menjadi sangat berbeda ya. Ia jadi sangat depresi, tak sanggup melupakan kejadian-kejadian mengerikan yang ia lihat, terutama ketika teman-teman masa kecilnya itu tewas di depan matanya sendiri ya. Akibat trauma itu, ayah Desmond itu berubah total. Dari sosok yang dulunya lembut dan menyayang, kini itu menjadi pemabuk berat dan gampang marah. Keluarganya pun harus menghadapi sisi kelam dari perubahan ayah mereka yang tidak lagi seperti dulu ya. Suatu hari, saat Desmond dan Hal terlihat pertengkaran hebat, Desmond tiba-tiba mengambil balok kayu besar dan memukul kakaknya dengan keras. Hal langsung jatuh dan kritis, nyaris kehilangan nyawanya. Di momen itulah, Desmond benar-benar shock. Ia nggak nyangka bahwa dirinya hampir membunuh orang yang paling ia sayangi. Saat sedang dalam kondisi bingung dan ketakutan, Desmond melihat gambar di dinding rumahnya yang menggambarkan 7 dosa besar manusia. Salah satunya itu adalah membunuh. Di titik itu, Desmond itu merasa seperti mendapatkan teguran spiritual yang sangat mendalam. Sejak kejadian itu, ia memegang kuat prinsip bahwa ia tidak boleh menyakiti orang lain, apalagi sampai membunuh. Untungnya, kakaknya berhasil selamat dari insiden tersebut. Waktu pun berlalu, Desmond tumbuh dewasa menjadi pria yang taat agama dan hidup dalam nilai-nilai spiritual yang kuat. Ia aktif membantu di gereja dan selalu berusaha menjalani hidup sesuai ajaran agamanya. Larangan membunuh itu adalah prinsip utama yang terus ia pegang teguh sampai kapanpun. Ketika Desmond sedang membersihkan gereja, tiba-tiba terjadi kecelakaan di luar gereja. Ia langsung berlari ke lokasi dan menemukan seorang pria yang mengalami luka serius. Darah mengalir deras dan kondisi pria itu sangat parah. Tanpa ragu, Desmond segera bertindak. Ia membuka sabuk celananya dan mengikat lengan pria itu untuk menghentikan pendarahan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Desmond berhasil menyelamatkan nyawa orang itu. Mendengar kalimat itu, Desmond hanya terdiam. Tapi dalam hatinya, itu adalah momen yang sangat berarti. Ia tidak hanya memegang prinsip untuk tidak membunuh, tapi juga membuktikan bahwa ia bisa menyelamatkan hidup seorang. Kalau dulu Desmond pernah hampir menghilangkan nyawa kakaknya sendiri, sekarang dia justru berhasil menyelamatkan nyawa orang lain. Saat sedang berjalan keliling ruang UGD, Desmond bertemu dengan seorang suster yang cantik. Seketika dia terpesona. Sejak pertemuan itu, Desmond jadi sering datang ke rumah sakit. Bukan karena sakit atau tugas, tapi karena ingin bertemu dan mendekati si suster. Usahanya gak sia-sia. Setelah sering ngobrol dan menunjukkan ketulusan, akhirnya Desmond berhasil mendapatkan hati suster itu. Dan mereka pun mulai berkencan. Hubungan mereka nggak cuma soal cinta, tapi juga banyak soal saling belajar. Dari sang kekasih, Desmond mulai tertarik dengan dunia medis. Ia bahkan sering meminjam buku dan belajar banyak tentang tubuh manusia. Waktu terus berjalan, sampai suatu pagi saat Desmond dan keluarganya sedang sarapan, kakaknya, Hal, tiba-tiba muncul dari kamar dengan memakai seragam militer lengkap. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan bergabung untuk Perang Dunia Kedua. Keluarga pun langsung kaget ya, terutama ayah mereka. Ia yang dulu kehilangan banyak teman di Perang Dunia Pertama langsung emosional. Ia tak ingin anaknya itu mengalami hal yang serupa. Hal pun tetap pergi ya, sementara Desmond yang menyaksikan semua itu mulai merasakan panggilan yang kuat di hatinya. Ia merasa tak bisa hanya tinggal diam di rumah saat negaranya sedang berperang. Ia juga ingin ikut berkontribusi. Akhirnya Desmond memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya. Tapi ia memilih jalur yang berbeda. Bukan sebagai seorang prajurit tempur, tapi sebagai petugas medis militer. Ia ingin membantu dan menyelamatkan orang, bukan membunuh. Sebelum berangkat, Desmond melamar kekasihnya dan sang kekasih memberinya sebuah Alkitab dan menyelipkan foto dirinya di dalamnya. Ia berharap Desmond selalu ingat Tuhan dan tahu bahwa ada seseorang yang menunggunya pulang di rumah. Setelah itu, Desmond berangkat ke kamp pelatihan militer. Di sana, ia mulai mengenal lingkungan baru, bertemu banyak rekan yang nantinya akan jadi satu tim bersamanya. Awalnya, semuanya terlihat berjalan lancar. Hubungannya dengan teman-temannya baik. Para atasan juga terlihat cukup ramah. Desmond pun mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di kamp pelatihan. Karena nanti di medan perang bakal berhadapan dengan tebing-tebing curam, latihan hari itu difokuskan untuk membuat simpul tali yang kuat.
Simbol ini penting banget buat naik turun tebing saat di medan tempur nanti. Semua orang di tim berhasil bikin simpul yang sempurna, tapi Desmond justru bikin simpul yang aneh. Bentuk simpulnya malah punya 2 lubang besar, dan bukannya kuat, malah kelihatan lucu gitu. Teman-temannya pun langsung ketawa dan meledek simpul buatan Desmond itu mirip seperti pria cewek. Desmond jadi bahan ejekan hari itu. Tapi meski sempat diketawain, di latihan lain seperti latihan ketangkasan fisik, Desmond justru juara 1. Saat mereka masuk ke latihan menembak, satu persatu anggota tim mengambil senjatanya. Tapi di situ tersisa 1 senapan, dan itu adalah milik Desmond. Saat Desmond disuruh mengambil senjatanya, dia justru menolak. Dengan tenang, dia bilang bahwa dia nggak bisa menyentuh senjata karena ajaran agamanya melarang mengambil nyawa siapapun. Komandan dan semua teman setimnya langsung heran dan nggak percaya. Mereka pikir Desmond cuma cari alasan. Desmond minta maaf berulang kali karena sudah membangkang. Tapi dia tetap nggak bisa melanggar keyakinannya. Karena sikapnya itu, Desmond akhirnya dibawa ke atasan militer yang lebih tinggi untuk menjelaskan alasannya. Di sana, komandannya bilang, di medan perang nanti, musuh nggak peduli kalian punya senjata atau enggak. Mereka tetap akan menembak dan berusaha untuk membunuh kalian. Tapi meski sudah diperingatkan seperti itu, Desmond tetap teguh dengan pendiriannya. Dia tetap gak mau pegang senjata. Dia hanya ingin ikut perang sebagai tenaga medis. Nolong, bukan membunuh. Sikap Desmond itu bikin teman-temannya makin kesel nih. Malam harinya, mereka mulai membuli Desmond. Mereka takut kalau Desmond ikut ke medan perang, justru bakal jadi beban dan bikin timnya mereka dalam bahaya. Desmond pun mulai menerima berbagai hukuman. Disuruh bersihin toilet, lari muter lapangan, bahkan dikerjain terus-menerus supaya dia menyerah dan mau ikut aturan untuk megang senjata. Tapi Desmond tetap teguh dengan pendiriannya. Sampai suatu malam, karena teman-temannya udah makin muak, dia dipukuli rame-rame sampai wajahnya babak belur. Di pagi harinya, saat sang komandan melihat wajah Desmond yang penuh dengan luka, dia mulai merasa iba. Komandan itu menyarankan Desmond untuk menyerah saja dan pulang ke rumah. Jadi rakyat sipil dan lupakan soal perang. Tapi Desmond di situ menolak. Dia bilang dia ingin tetap mengabdi. Walaupun tanpa senjata, dia itu yakin masih bisa berguna untuk negaranya dengan cara menyelamatkan nyawa. Komandan pun bertanya siapa yang udah berani memukul Desmond. Tapi dengan wajah lebam dan badan penuh luka, Desmond cuma menjawab kalau dirinya cuma jatuh dari tempat tidur. Jawaban itu bikin semua orang terdiam. Di situ kelihatan banget nih kalau Desmond adalah orang yang gak cuma kuat secara fisik, tapi juga punya hati yang besar ya. Walaupun udah disakiti, dia tetap melindungi orang-orang yang menyakitinya. Akhirnya, Desmond pun ditahan sementara di penjara militer karena dianggap melanggar perintah atasan. Dan sialnya lagi, dia harus kehilangan momen penting dalam hidupnya, yaitu hari pernikahannya. Rencana pernikahan Desmond sama wanita yang dia cintai gagal total karena dia nggak dikasih izin keluar penjara. Di situ, Desmond benar-benar frustasi. Bukan cuma karena dahannya, tapi juga karena dia ngerasa kehilangan segalanya. Atas permintaan komandan, tunangannya Desmond pun datang ke penjara buat ngebujuk dia. Dia minta Desmond buat nurunin sedikit egonya, megang senjata hanya demi formalitas aja gitu, biar masalahnya selesai. Tapi Desmond tetap kekeh, dia nggak mau mengkhianati keyakinannya. Walaupun dia juga lagi galau dan penuh keraguan, hatinya terus bilang buat tetap teguh. Di satu sisi dia pengen taat sama Tuhan, tapi di sisi lain dia juga mulai capek dan bingung nih. Apa semua yang dia lakukan ini tuh bener gitu? Akhirnya tibalah saatnya sidang militer. Disinilah masa depan Desmond ditentukan. Apakah dia akan dipecat atau tetap diizinkan ikut perang? Di ruang sidang itu, Desmond benar-benar terpojok. Komandannya bersaksi bahwa dia sudah membangkang dan menolak perintah. Mereka bilang Desmond itu bukan prajurit sejati, bahkan bisa dianggap sebagai penentang perang. Tapi dengan tenang, Desmond menjawab, ketika semua orang sibuk saling membunuh, aku akan sibuk menyelamatkan mereka. Kalimat itu bikin ruangan langsung sunyi. Semua orang terdiam, bahkan beberapa tampak terharu. Tapi tetap aja ya, aturan militer itu ketat. Semua keputusan itu didasarkan pada hierarki dan ketaatan. Kalau perintah nggak dijalankan, ya bisa dianggap pelanggaran. Dan di saat yang paling genting, ayah Desmond, seorang veteran Perang Dunia Pertama, datang ke ruang sidang. Dia membawa sepucuk surat dari Panglima Militer tertinggi. Isi suratnya jelas, keputusan Desmond untuk menjadi tentara medis tanpa memegang senjata itu adalah hal yang sah secara hukum dan bukan bentuk pembangkangan. Tindakan Desmond dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Dan karena itu, tidak bisa dijadikan alasan untuk memecatnya.
Setelah surat itu dibacakan, suasana berubah. Semua orang pun akhirnya lega ya, termasuk para komandannya yang awalnya keras kepala. Desmond diizinkan tetap ikut perang tanpa harus mengorbankan keyakinannya. Jadi walaupun awalnya para komandan Desmond itu sempat menuntut dia karena dianggap melanggar perintah, sebenarnya dalam hati mereka itu juga simpati sama Desmond ya. Mereka tuh bukan benci, cuma bingung aja ya gimana harus bersikap gitu. Karena secara aturan militer yang dilakukan Desmond itu emang kelihatannya kayak pelanggaran gitu. Tapi setelah surat dari Panglima Militer itu dibacakan, mereka semua akhirnya lega. Karena surat itu nunjukin kalau tindakan Desmond itu sah secara hukum dan dilindungi oleh konstitusi. Jadi Desmond pun tetap bisa jadi bagian dari tim mereka tanpa harus melanggar keyakinannya. Dan kabar baiknya, Desmond akhirnya dikasih izin cuti buat nikah sama kekasihnya. Akhirnya dia bisa mewujudin impian yang udah lama tertunda itu. Setelah itu, pelatihan militer pun selesai ya, dan kini mereka semua bersiap berangkat ke medan perang yang sebenarnya, yaitu melawan tentara Jepang. Pas kabar soal keganasan tentara Jepang ini sampai ke telinga pasukan Desmond, mental mereka langsung drop. Banyak yang takut, bahkan mulai panik. Belum lagi, mereka terus melihat mobil-mobil militer yang lewat sambil ngangkut jenazah tentara Amerika yang gugur di medan tempur. Akhirnya, mereka semua sampai di lokasi pertempuran. Tempat itu adalah sebuah tebing tinggi yang bernama Hexau. Pasukan pun mulai naik ke atas tebing, dan setelah semuanya sampai di atas, perang pun dimulai. Maaf ya teman-teman, kalau misal ada beberapa adegan epicnya itu tuh nggak bisa ditampilin di sini ya, karena hal itu bisa melanggar aturan YouTube. Tapi serius deh, gue saat saranin kalian itu buat nonton film aslinya ya, karena di situ bener-bener bagus banget sumpah. Dan di tengah kekacauan itu, Desmond tetap fokus pada tugasnya sebagai tenaga medis. Dia terus bolak-balik nyelamatin tentara-tentara yang terluka. Nggak peduli peluru terbang kemana-mana, dia tetap nekat bantuin teman-temannya. Bahkan yang dulu pernah ngebully dia waktu di pelatihan pun ia tolongin ya. Yang bikin gue salut, kalau biasanya tenaga medis itu cuma bantu di barisan belakang atau tengah, Desmond ini malah ikut maju ke garis depan gitu. Gokil banget. Bahkan beberapa kali itu dia hampir kena tembak langsung di kepala sama tentara Jepang ya. Tapi dia tetap nggak pakai senjata sama sekali. Dan yang paling bikin terharu, di situ udah nggak ada lagi namanya benci-bencian atau ecek-ecekan karena keyakinan ya. Semua tentara yang dulu pernah meremehkan Desmond, sekarang justru saling backup satu sama lain. Mereka bahkan ngejaga Desmond karena sadar dialah satu-satunya harapan di garis depan buat nolongin mereka yang terluka. Saking pentingnya peran Desmond, para tentara di garis depan pun tahu kalau Desmond sampai mati, mereka juga bisa dipastikan ikut mati. Karena nggak ada lagi yang bisa nolongin mereka di tengah medan perang yang seberbahaya itu. Salah satu temannya Desmond dari asrama yang juga ikut ke medan perang kena serangan sampai dua kakinya putus. Gila. Lalu ada satu tenaga medis lain yang bilang ke Desmond, udahlah dia kasih obat menghilangkan rasa sakit aja deh. Terus tinggalin itu, dia itu udah pasti nggak mungkin selamat gitu. Tapi Desmond nolak, dia tetap angkat temannya itu dan bawa ke belakang buat diobatin. Dia percaya temannya itu masih bisa hidup. Desmond terus balik lagi ke garis depan, nolongin tentara satu demi satu tanpa henti. Sampai akhirnya malam pun tiba. Karena suasana gelap dan terlalu berbahaya buat nyerang, semua pasukan pun mundur dulu buat istirahat dan cari perlindungan. Tapi beda sama Desmond nih. Saat yang lain udah istirahat, Desmond masih tetap kembali ke garis depan sendirian buat nyelamatin para tentara lain yang masih hidup tapi terluka. Setelah merasa cukup, barulah Desmond cari tempat aman buat berlindung dan istirahat sejenak. Di momen tenang itulah, Desmond cerita ke salah satu rekannya tentang alasan sebenarnya kenapa dia nggak mau megang senjata. Desmond bilang, dalam agamaku membunuh itu dilarang. Tapi keputusan buat nggak megang senjata itu bukan semata-mata karena agama. Itu pilihan pribadinya. Dia cerita, ayahnya itu sering mabuk dan suka mukulin dia dan kakaknya. Sampai suatu hari, Desmond sempat ambil pistol dan hampir nembak ayahnya sendiri. Tapi waktu dia lihat wajah ayahnya, hatinya nggak tega. Dia pun batal narik pelatuk. Dan sejak saat itu, dia janji nggak akan pernah lagi megang senjata. Itu jadi sebuah pribadi buat dirinya sendiri. Cerita berlanjut ke pagi hari. Tanpa peringatan, ribuan tentara Jepang tiba-tiba menyerbu dari bawah tanah. Jumlah mereka banyak banget sampai pasukan Amerika terpaksa mundur dan lari ke arah tebing Hexau buat kabur. Tapi karena serangannya itu mendadak, banyak yang nggak sempat lari dan akhirnya jadi korban. Banyak banget teman-teman Desmond yang gugur atau terluka parah di sana. Bahkan komandan dari pelatihan militer dulu pun akhirnya kabur balik ke markas demi menyelamatkan diri. Desmond yang lihat semua kekacauan itu langsung bingung.
harus kabur atau tetap tinggal buat nolongin mereka. Di satu sisi, tentara Jepang itu makin banyak dan makin ganas. Tapi di sisi lain, banyak temannya yang masih hidup tapi nggak bisa bergerak. Dan akhirnya Desmond mengambil keputusan besar. Dia balik lagi ke medan perang, sendirian buat nyelamatin sebanyak mungkin tentara yang masih hidup. Satu persatu, Desmond angkat dan gotong tentara-tentara yang terluka itu. Tapi waktu sampai di tebing Heksau, dia bingung gimana cara nurunin mereka gitu. Soalnya dia sendirian dan posisi mereka itu tinggi banget. Akhirnya Desmond pakai tali yang ada dan bikin simpul khusus yang pernah dia pelajari waktu pelatihan dulu. Waktu itu simpul buatan Desmond malah diketawain karena bentuknya mirip PH. Tapi sekarang simpul itu justru jadi penyelamat. Dengan simpul itu, Desmond bisa ngikat tubuh tentara yang terluka dengan kuat dan nurunin mereka satu persatu dari atas tebing. Sementara itu, para tentara yang sedang berjaga di bawah mulai melihat satu persatu rekannya diturunkan dari atas tebing dalam kondisi masih hidup. Mereka semua bingung dari mana asalnya, siapa yang nurunin. Mereka nggak tahu ya. Yang mereka lihat, tiba-tiba aja korban-korban luka itu turun dengan selamat. Di sisi lain, si komandan yang baru aja sampai di markas juga nggak bisa tenang. Dia tahu masih banyak anak buahnya yang terluka dan tertinggal di atas sana. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada cukup pasukan buat kembali ke atas. Dan bantuan baru bisa datang besok pagi. Sementara semua orang udah menyerah, Desmond malah tetap bertahan di atas. Sendirian tanpa senjata. Dia terus main petak umpet dengan tentara Jepang sambil nyelamatin rekan-rekannya satu demi satu. Bahkan waktu Desmond tanpa sengaja masuk ke markas bawah tanah milik Jepang, dia nemuin salah satu tentara musuh yang juga terluka. Dan apa yang dia lakukan? Bukan ninggalin boy, tapi nolongin. Ya, dia tetap bantuin tentara musuh itu juga. Desmond gak peduli dia musuh atau kawan, selama dia masih bisa nolong, dia akan nolong. Sepanjang malam itu, Desmond gak berhenti bolak-balik ke garis depan terus-terusan. Dalam kegelapan, dalam bahaya, tanpa ada satupun orang di sisinya. Tapi dia gak pernah mundur. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Si komandan yang masih gelisah tiba-tiba kaget. Pas dia datang ke ruang perawatan, dia lihat banyak anak buahnya yang semalam masih tertinggal di atas, sekarang udah ada di sana. Dan semuanya bilang hal yang sama saat ditanya siapa yang nolongin mereka, yaitu Desmond Doss. Desmond sendirian yang udah nyelamatin mereka semalaman. Si komandan pun langsung dikumpulkan pasukan buat kembali ke atas ke medan perang di Hacksaw Ridge. Tapi kali ini ada yang beda, semua tentara sekarang percaya penuh sama Desmond. Setelah berhasil nolongin sebanyak mungkin, akhirnya Desmond pun turun dari atas dan berhasil selamat dari kejaran tentara Jepang. Waktu dia sampai di bawah, semua tentara langsung berdiri. Mereka nggak bisa percaya bahwa semua yang dia lakukan dilakuin sendirian. Mereka semua kagum, mereka tahu itu Desmond bukan orang biasa, tetapi pahlawan. Saat tiba di markas, sang komandan datang menghampiri Desmond. Dengan mata berkaca-kaca, dia bilang kalau selama ini dia salah menilai dirinya. Desmond yang dulu dianggap lemah, egois, terlalu religius, bahkan dianggap penakut karena menolak memegang senjata, sekarang udah ngebuktiin segalanya. Dia bukan cuma pemberani, tapi juga penyelamat. Dan di akhir film, semua tentara udah berkumpul dan siap buat kembali ke atas Hacksaw Ridge. Tapi ada satu hal yang mereka tunggu, yaitu Desmond Doss. Mereka nggak mau naik tanpa Desmond. Karena bagi mereka, kalau Desmond ikut, itu artinya Tuhan juga ikut menjaga mereka. Dan film Hacksaw Ridge pun berakhir.